Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kami muliakan, kami hormati, untuk khusus Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas, segenap jajaran para pengurus, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di majlis yang mulia, istiqamah dan rutinan daripada taklim Masjid Nurul Ikhlas, yaitu setiap Sabtu pagi. Mudah-mudahan dengan duduknya kita, hadirnya kita pada pagi hari ini membawa ridha dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang kami muliakan, pada pertemuan kali ini insyaallah kita tetap akan membahas tentang fikih, tapi berhubung berkaitan dengan ibadah yang akan kita sambut, yaitu adalah ibadah kurban. Mungkin sedikit kami akan membahas, mengulas tentang mengenai kurban. Ya, oleh karena itu, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah yang kita niatkan agar kita dibuka pintu kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahat dunia wal akhirat. Al-hadhimi wa kulli hadin salih ila hadratin Nabi Mustafa Bahri Syafa'ah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin was-sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jami'il al-'amilin wal qurra wal mufassirin wal fuqaha al-muhaddithin wal musannifin al-mu'allifin al-mukhlisin khususan ila sayyidil al-malibari anna Allah yataghashshahum bir-rahmah wal maghfirah wa yasqinuhum al-jannah wa yad'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Muhimmatun, penjelasan hal yang penting. Yusannu muta'akkidan li hurrin qadirin tadhiyatun bi dzabhi jad'i dha'ni lahu sanatun. Disunahkan muta'akkidan secara kuat, disunahkan secara sangat, dianjurkan li hurrin qadirin, bagi orang yang merdeka, qadirin dan mampu, tadhiyatu menyembelih hewan kurban. Ya. Disunahkan muta'akkid, namanya hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, tapi kifayah. Ya, sunnah muakkadah kifayah maknanya jikalau satu keluarga itu sudah ada salah satu yang berkurban, maka kesunahannya atas yang lainnya gugur. Ya,
atas keluarga tersebut, gugur kesunahannya. Sering disalahpahami oleh kita bahwa yang namanya kalau satu ekor kambing atas nama salah satu keluarga itu sudah mewakili daripada keluarganya, ya, seluruh anggota keluarganya. Betul nggak Pak? Kira-kira begini. Banyak orang yang salah paham, ya, bahwa yang namanya berkurban itu tetap satu ekor kambing atau domba atas nama satu orang. Tidak bisa atas nama satu keluarga, nggak bisa. Ya, maka harus dipilih salah satu saja di antara keluarga itu. Misalkan satu keluarga ada 4 anggotanya, ya, suami, istri, anak 2. Ya, maka dia harus mengatasnamakan salah satu, ya, suaminya, ya, tahun depan mungkin istrinya. Nah, kemudian yang mendapatkan keutamaan, ya, itu memang satu keluarga, fadilah namanya, mendapatkan keutamaan fadilah daripada berkurban, karena tadi kesunahannya bagi yang lain sudah gugur. Ya. Sama kayak fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah ini kita bicara dulu membahas tentang hukum. Ya, fardu kifayah adalah perkara yang wajib jika dilaksanakan oleh sebagian orang, maka yang lain telah gugur kewajibannya. Betul nggak begitu? Ya. Contohnya apa? Sholat jenazah. Ya. Di satu kampung ada anggapan kita 300 jamaah, 300 warga. Ada yang meninggal dunia. Kan kewajiban kita nyolatin, tapi wajibnya bukan fardu ain. Kalau fardu ain, setiap anggota, setiap individu itu harus wajib melaksanakan. Itu namanya fardu ain. Namanya disebut kalau sholat jenazah fardu kifayah. Ada 5 orang. Ternyata alhamdulillah ada 5 orang dalam masjid. Dia sholat, menyolati jenazah ini. Ya, maka sisanya 295 orang yang ada di rumah atau ada di kantor itu gugur kewajibannya. Itu disebut dengan fardu kifayah. Sekarang disebut dengan sunnah kifayah. Nah, tetap yang melaksanakannya yang mendapatkan pahala. Bukan berarti sekeluarga itu dapat pahala, bukan, hanya saja mendapatkan keutamaan, ya, fadilah, bukan mendapatkan pahala. Orang yang sholat tadi, ya, Bapak Ibu, jenazah 5 orang yang dapat pahala yang mana? Yang sholat apa yang nggak nyolatin? Yang sholat, tentu 5 orang ini yang dapat pahala. Hanya saja untungnya karena sebab 5 ini, yang lain 295 orang itu tidak terkena dosa. Nah, begitu pula dengan ibadah kurban. Ibadah kurban satu keluarga ada 4 kepala, 1 orang kurban, maka sunnahnya gugur bagi 3 orang yang lainnya. Dia tidak mendapatkan pahala yang 3 ini, tetap yang 1 itu. Hanya saja ini 3 mendapatkan kefadilahan sunnah, karena telah mewakili dari 1 keluarga itu ada yang kurban 1 orang. Lihurrin qadirin, bagi orang yang merdeka. Kita semua merdeka, sudah tidak ada lagi perbudakan. Qadirin dan mampu. Nah, ini bicara mampu nih. Ya, bicara mampu kan sifatnya subjektif ini. Ya, mampu seperti apa mampunya? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ya, berapa harga motor NMAX? Berapa harga motor NMAX? 35 juta ada? 35 juta. Berapa harga seekor kambing? Berapa? 3.500.000.
Kira-kira mahalan enek apa 1 ekor kambing? Hah? Yang benar. Buktinya banyak orang yang nggak kurban bisa beli enek. Betul nggak Pak? Iya, mampu beli motor tapi nggak mampu ya kan? Kalau emang mahalan enek 35 juta, kenapa yang 3,5 juta nggak kebeli-beli? Ya nggak kurban-kurban. Bahkan mohon maaf, tiap tahun nggak pernah kurban, tapi tiap tahun nungguin kupon dari masjid. Ditungguin kupon, ini kok nggak dibagi-bagi? Tiap tahun nerima daging. Tapi hampir seumur hidup nggak pernah kurban. Nah untuk bilangin, nggak pernah kurban. Jadi kurban itu bukan bicara orang yang mampu sebenarnya. Kita ini mampu semua. Kita sehari 10.000 dikali 350 hari berarti jadi total berapa? Sehari ini 10.000 dikali 350 hari berarti berapa? 3,5 juta. Mampu nggak? Ya mampu banget. Ya mampu banget. Makanya saya kasih sedikit lah ilustrasi. Mahalan mana motor PCX sama domba? Mahalan motor PCX udah 40 juta. Ya. Kita beli domba 4 juta udah gede. Tapi bukan bicara mana mahal, mana yang berat gitu loh Pak. Kayaknya beratan beli domba ketimbang daripada beratan beli motor. Motor kita mampu beli, tapi domba kita nggak pernah kurban. Nah untuk bilangin padahal yang disebut sunnah muakkidah, ya mutaakkidah atau sunnah muakkadah itu sunnah yang hampir-hampir saja nggak pernah ditinggalin Nabi, ditinggalin Rasul. Itu namanya sunnah muakkadah. Contoh sunnah muakkadah, apa sunnah muakkadah? Rawatib, ya, sholat qobliyah duhur 2 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat. Kemudian ditambah nanti ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Itu rawatib, nggak pernah ditinggalin Rasul. Ya. Yang sangat hampir-hampir saja status hukumnya menjadi wajib. Ya. Jadi makanya kalau kurban itu kan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna sesungguhnya aku telah memberi wahai Muhammad Al-Kautsar, telaga Kautsar. Ya. Maksudnya bukan hanya Nabi Muhammad, Quran ini turun kepada Nabi Muhammad, tapi teruntuknya untuk umat. Ya, tertujunya untuk umat. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu pemberian yang banyak. Maksud Allah begitu. Kata para ulama tafsir, Al-Kautsar bermakna khairun katsirun, kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak nikmat yang kita terima itu udah banyak. Ya, dari mulai badan kita i'tidal seimbang, dari mulai rezeki kita Allah limpahkan, diberikan istri, diberikan anak, diberikan pasangan, banyak sekali sudah. Ya. Kalau kita udah merasa bahwa limpahan daripada nikmat Allah banyak, apa kata Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Maka kalau mau nikmatnya terus mengalir, mau karir terus melejit, mau urusan gampang mudah, urusan rezeki ngalir terus, fasholli, sholat. Mana sholat di sini perintah Allah sholat Idul Adha. Tapi sholat maknanya sholat apa aja? Sholat 5 waktu terutama didahulukan. Wanhar, dan berkorbanlah kamu. Ya, maksudnya menyembelih, berkorban ini simbol kita berbagi kepada orang lain, peduli kepada orang. Tapi yang paling penting adalah di tanggal 10 Dzulhijjah. Karena 10 Dzulhijjah itu kata Nabi, ma min amalin ahabballahu ala ibni Adam min iraqatid dam. Tidak ada satu amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam pada 10 Dzulhijjah
kecuali adalah meneteskan darah hewan kurban. Ya, karena setiap tetesan itu, Bapak Ibu, kata Nabi, likul inna awwala qatratin minad dami qatarat kafaratun lima bainahu. Setiap satu tetes yang menetes ketika hari 10 Dzulhijjah kita menyembelih kurban, darah yang menetes itu bukan sekedar darah itu adalah penghapus dosa-dosa kita yang sudah kita pernah lakukan. Jadi setiap tetesan darah yang turun itu menjadi penghapus dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal alamin. Kurban Bu, Pak, ya, kurban kita daftar. Karena kalau kita nggak niatin nggak akan mampu kita, berat. 3,5 juta. Urunan sapi berapa di sini urunan sapi? Berapa? 3.750. Tempat saya udah 38. Ya, sini malah lebih murah 50.000, ya kan? Iya, masih kembali 50.000 sama panitia, bisa dibeliin beras, gitu kan? Iya, kalau di saya 38. Ya, 38. Jadi murah itu. Ya, ketimbang kendaraan kita nanti ketika kita menghadapi melewati sirat. Ya, coba ini saya mau kasih sedikit ya rahasia dalam Al-Quran. Al-Quran itu kelihatannya kayak mungkin kita ini belum melihat sampai ke arah sana karena berhubung kita ini keterbatasan ilmu. Ya, tetapi Al-Quran itu betul-betul mukjizat. Kenapa disebut mukjizat? Bukan hanya sekedar redaksi dan kalam Allah, tetapi Al-Quran ini terbukti. Bisa minta tolong papan tulisnya nggak Pak? Majuin dikit di sini. Papan tulisnya. Satu lagi, tolong satu lagi. Papan tulis bisa digeser kan? Bisa. Bisa. Spidolnya ada nggak tadi? Ada. Dibalik. Perintah Allah ya memerintahkan kita untuk kurban itu surat apa Pak? Surat apa? Berarti saya baru baca ini. Inna a'toina. Hafal semua nggak surat itu? Hafal. Insya Allah jamaah Nurul Ikhlas hafal semua. Kelihatan ya Mas Adek? Ibu-ibu nggak kelihatan ya?
Ayat pertama nih ya. Ayat pertama, inna a'tayna fasholli li rabbika inna syani'aka wa abtar. Ini perintah Allah untuk berkurban, menyembelih hewan kurban. Ya, di mana perintah Allah? Perintah Allahnya di sini, Pak. Wanhar. Fasolli, maka sholatlah kamu li rabbika, untuk Tuhanmu. Maksudnya sholat Idul Adha. Ya, maknanya. Ya, fasolli li rabbika wanhar. Kapan waktu menyembelih hewan kurban? Tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Ya, saya takutnya di sini tanggal 9, nanti pada diem semua. 9 Dzulhijjah atau 10 Dzulhijjah ini? 8 Dzulhijjah disebut Yaumut Tarwiyah. 8 Dzulhijjah disebut hari Tarwiyah. Tanggal 9 disebut hari apa? Arafah. Ini yang biasa puasa apa? Yang nggak biasa puasa nggak apa. Ya. Ke-10 Dzulhijjah disebut hari Adha, Idul Adha atau Yaumun Nahr, hari pemotongan, penyembelihan, dan berlaku bisa sampai 11, 12, 13. 11, 12, 13 setelah hari itu ada 3 hari, itu hari apa itu? Tasyrik. Kalau hari tasyrik sunnahnya makan daging. Ya, zaman dulu, zaman Rasulullah dideng-deng. Daging itu dijadikan deng-deng. Nah, kalau sekarang ada jadi soto, ada jadi rendang, semur, boleh. Ya, sunnahnya makan daging. Ya, itu sunnahnya. Nah, jadi intinya pelaksanaannya kapan? 10 Dzulhijjah. Berarti perintah Allah wanhar, ya, sembelihlah atau berkurbanlah kamu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, 10 Dzulhijjah. Oke. Di dalam Quran ini, Pak, ya, Bapak Ibu, ini adalah makanya yang disebut dengan mukjizat wahyu Allah. Kalau manusia yang buat itu nggak mungkin bisa serapat ini, bisa sepresisi ini. Ya. Hitung berapa kata yang ada di dalam surat Al-Kautsar. 1. Oke. Ini berapa kata? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kata. Tertuju pelaksanaan penyembelihan adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Ini diantara mukjizat Al-Quran. Belum sampai situ. Di mana perintah? Ya, perintah menyembelih itu di mana? Di wanhar. Di wanhar. Kenapa Allah pakai kata wanhar, enggak wadbah? Bahasa Arab itu memotong ada 3 macamnya. Ada wanhar, ada wadbah, atau yudabbih. Ada 3. Kalau wanhar, nahrun, itu namanya memotong tanpa harus binatangnya direbahkan. Itu namanya wanhar. Maknanya di sini adalah motong onta. Kalau onta dipotong nggak pakai direbahin. Nggak kayak kambing apa domba, direbahin dulu, sapi direbahin dulu. Wanhar. Tapi kalau kata zabaha, zabaha itu namanya direbahkan dulu. Makanya dalam hadis Nabi itu Nabi katakan orang yang memotong, menyembelih dengan
pisaunya direbahkan. Hendaklah dia tajamkan pisaunya. Berarti merebahkannya juga harus dengan lemah lembut, kemudian pisaunya juga harus tajam. Jadi maknanya dzabah itu memotong hewan tapi direbahkan. Kalau wadhar memotong hewan tanpa direbahkan. Kan kalau onta diginiin, tak gitu. Di pisau langsung di kena lehernya dia yang paling bawah. Tanpa harus rebah. Tapi kalau kambing, sapi direbahin dulu. Nggak mungkin lagi dia berdiri begini terus kita langsung borok. Makanya ketika ayat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail pakai apa? Ini dzabah. Ya. Wa fadainahu bidzibhin adzim, bukan wanhar. Berarti Nabi Ibrahim pada saat itu ya, ketika mau menyembelih anaknya Nabi Ismail itu betul-betul dengan lemah lembut, direbahkan dulu. Gitu Pak. Makanya kalau Quran pakai terjemahan gak bakalan dapat maknanya. Ya, harus dengan satu persatu katanya ini dikupas. Apa maknanya? Sehingga ceritanya bisa terilustrasi sama kita, bisa tergambarkan ceritanya, ya, bisa kebayang oleh kita. Oh seperti ini, ya begitu. Nah kemudian sampai wanhar ini, oke? Sekarang kita bahas ini dulu. Wanhar diperintah Allah Subhanahu Wa Taala di kata wanhar, maka hitung titiknya. Dalam Al-Quran setiap titik punya makna. Jangankan kata, titik punya makna. Ya. Hitung titiknya. 1, bareng-bareng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10. Pas. 10 di 10 Dzulhijjah. Makanya dalam Al-Quran itu titik aja bermakna ini. Kalau kayak begini apa kebetulan? Ini menandakan wahyu Allah. Jangan kita nganggap itu surat pendek, ya, artinya cuma begitu. Belum sampai situ. Lanjut lagi nih Pak, bukan hanya sampai situ aja. Setiap surat Inna A'tainakal Kautsar berakhiran huruf apa? Ro. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ro semua itu. Hitung berapa huruf ro? Bukan hitung banyaknya. Huruf ro dalam abjad hijaiyah: a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, dal, lam, ro. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subhanallah, mujizat nggak ya? Kalamullah, ya, bukan kalam manusia ya. Ya. Kalau ini kalam manusia nggak mungkin bisa sepresis ini. Ini 10 juga menandakan 10 Dzulhijjah. Titiknya sampai wanhar, totalnya 10 menandakan penyembelihan pada waktu 10 Dzulhijjah. Katanya tersusun dari 10. Setiap ayat berakhir huruf ro merupakan huruf ke-10 dari abjad. Ya. Ini nggak ada yang bahas ini, begini jarang ini bahas begini. Ya. Makanya mukjizat Al-Quran. Ya. Ini nggak usah ngeraguin Al-Quran. Sampai titiknya aja punya makna, ya Pak. Nah itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita udah melihat seperti ini, harusnya kita tambah yakin bahwa Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan perkataan manusia, bukan perkataan sembarang. Ya, kalau manusia nggak mungkin bisa membuat seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi tanhiyah itu menyembelih kurban. Bidzabhi jadi do'ni lahu sanatun, dengan menyembelih 1 ekor domba jantan yang berumur 1 tahun. Au saqata sinnuhu walau qabla tamamihi, atau gugur
giginya ya sudah terkupas giginya, ya sudah tanggal lah bahasanya, tanggal giginya walaupun sebelum sempurna 1 tahun. Ada domba yang belum sempurna 1 tahun sudah kupak, kalau bahasa kita disebut kupak. Kenapa kita belajar begini? Karena kita juga untuk menentukan kalau kita beli kambing atau beli domba sendiri, oh ternyata dalam syariat ada aturannya kalau domba berkurban minimal 1 tahun lebih. Kalau 1 tahun lebih atau lebih udah pasti kupak, udah pasti giginya sudah tanggal gitu, giginya sudah copot lah gitu bahasanya, udah ganti dengan gigi yang baru itu udah pasti. Cuman kalau seumpama ada domba yang sebelum 1 tahun giginya sudah tanggal, itu sudah boleh dijadikan hewan kurban. Jadi ada kriteria hewan yang dikurbankan, dan sembarangan hewan. Kita harus beberapa hewan yang kita tahu ya menurut pandangan fikih dan tuntunan fikih. Au khani ma'zin au baqarin lahuma sanatan, ya, atau kambing Jawa ya, dan juga sejenisnya ya, atau ya berupa seekor sapi ya, sapi itu minimal 2 tahun. Jadi kalau domba 1 tahun, kambing berapa tahun? 2 tahun. Sapi juga 2 tahun. Ya. Di bawah 2 tahun kan kecil sapi, bedet. Ya. Sapi disebut nama orang kampung bilangnya bedet. Ya. Jadi kalau udah 2 tahun lebih itu boleh dikurbankan. Ya. Tapi kalau tadi kembali lagi kaidahnya Bapak Ibu, kalau belum 2 tahun ternyata giginya udah tanggal, ya, maka boleh untuk dijadikan hewan kurban. Au ibilin lahu khamsu sinin, atau berupa hewan onta yang punya umur dia sudah sampai umur 5 tahun. Kalau onta khusus 5 tahun, onta nggak bisa 2 tahun. Jadi kalau sapi dan kambing 2 tahun, ya, kemudian kalau domba 1 tahun. Biniati udhiyah indata min auta'id, dengan niat udhiyah, dengan niat menyembelih atau niat berkorban, indadabhi ketika memotong, ketika menyembelihnya, auta'id atau menentukan ya pilihannya saat dia untuk berkurban. Ta'id itu menentukan hewannya. Dia katakan, nanti saya tahun ini kurban pakai hewan ini. Nah, dia harus pakai hewan yang dia tunjuk itu. Ya, makanya jangan sekali-kali kita udah nentuin datang ke tempat jual-jual itu ya, jual kambing sama domba, itu tempat jual beli hewan kurban, terus kita harus menunjuk, ini saya pengennya sapi ini atau kambing ini, kita udah nentuin, maka kita harus beli itu. Ya. Walaupun kita ngelihat itu yang lain terus nggak jadi, karena udah ta'in, kalau dalam fikih itu sudah menentukan begitu. Nah, ketika kita mau menyembelih pun biniatin udhiyah indadari, kemudian saat ingin menyembelih maka harus dengan niat berkurban ketika menyembelih. Ya, makanya orang yang menyembelih itu memang bagusnya sendiri. Ya, kita misalkan berkurban, kita potong hewannya dengan kita sendiri. Tapi kalau kita nggak mampu, nggak bisa juga cara menyembelih dan nggak ngerti hukum fikih, berikan ya kepada orang yang ahlinya, dan ahlinya ini bukan sembarang motong Bapak Ibu, karena ini urusannya dengan urusan ibadah, bukan kayak motong di pasar, asal potong aja. Ini harus ada niat udhiyah. Makanya kan ada niatnya tuh, Allahumma hadhihi minka walaka, atau Allahumma hadhihi udhiyah minka walaka wa taqabbal hadhihi udhiyah min fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Gitu. Jadi yang motong itu harus ngerti juga, belajar juga tentang fikih. Ya. Karena ini bahaya. Ya. Satu sisi orang sudah mempercayakan kepada kita sebagai panitia masjid, maka pihak panitia masjid harus memanggil orang yang profesional. Bukan hanya saja bisa memotong, ngerti nggak hukumnya? Harus dalam pas lagi memotongnya dia, memotong lehernya,
Kalau yang lain-lain itu mah terserah. Ya, karena ini berkaitan dengan ibadah. Nah kalau motongnya buat dijual pasar nggak usah cari-cari orang begitu, nggak usah, ngapain? Ya. Kalau motongnya buat akikah misalkan nggak usah. Ya. Karena ini kan bicaranya ibadah kurban. Ya, maka cari Pak. Ya saya sarankan kepada pengurus cari yang pemotong ngerti fikih juga. Bukan hanya sekedar bisa memotong, banyak yang bisa memotong. Jagal bisa memotong, pinter. Cuma urusan begini belum tentu ngerti. Jadi kan di dalam niat itu, ya Allah ini darimu dan akan kembali kepadamu. Terimalah sembelihan kurban ini dari fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan gitu. Disebutin, setelah itu Bismillah Allahu Akbar baru dipotong. Jadi ada niatnya, karena dia yang memotong ini hanya mewakilkan. Kecuali Bapak itu motong sendiri, ya. Tidak usah disebutin. Ya Allah ini kurban dari saya, misalkan ya Akbar bin fulan, nggak perlu. Allahumma hadhihi minka walaka wa taqabbal hadhil udhiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal hadhihi kama taqabbal udhiyata Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terus yang selain ya. Nah, yang begitu-gitu makanya kan mungkin kalau jagal nggak paham. Ya, dicarikan, insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Demi apa? Demi kesahan kurban kita. Ya, wa huwa afdalu minas shadaqah, dan yang namanya berkurban itu lebih afdal, lebih utama daripada sedekah. Wa waqtuha, adapun waktu penyembelihan, ya, prosesi penyembelihan itu minal tifai syamsi nahrin, dari mulai naiknya matahari pada hari 10 Dzulhijjah ila akhir ayam tasyrik, sampai terakhir hari tasyrik yaitu tanggal 13. Jadi 10 masih boleh nyembelih, 11 boleh nyembelih, 12 boleh nyembelih, 13 boleh nyembelih. Ya. Jadi sampai akhir, sampai kapan? Maghrib. Maghrib tanggal 13 sudah terakhir. Asal misalkan tanggal 13 masih mau menyembelih, silakan. Ya masih boleh. Bapak Ibu punya rezeki, ternyata dapat rezeki nombloknya tanggal 13. Sekarang itu anggaplah sekarang tanggal berapa kita Idul Adha itu kira-kira? 27 hari apa itu? Rabu. Rabu 10 Dzulhijjah, Kamis 11 Dzulhijjah, Jumat 12, 13 Dzulhijjah hari Sabtu. Jadi dapat rezekinya pas hari Sabtu jam 12 siang pada duhur. Masih boleh nggak nyembelih tadi? Boleh. Sembelih, beli kambing, sembelih. Ya, asal pun masih boleh. Jadi sampai terakhir adalah ayam tasyrik. Dan itu pun hari terakhir kita mengucapkan takbir. Takbir yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir ba'da setelah sholat, setelah sholat 5 waktu itu kan ada pengucapan takbir. Paling terakhir kapan? Tanggal 13 di waktu asar. Maghrib udah nggak ada lagi. Ada satu daerah, ya, dia ada keliru dia. Jadi habis Idul Fitri, dia zuhur, dia takbiran. Idul Fitri pagi nih Pak. Disangka Idul Fitri sama dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri khotib naik mimbar, ya, maka takbiran udah selesai. Tidak boleh takbiran lagi. Tapi Idul Adha takbirannya sampai 3 hari ke depan berturut-turut. Itulah yang disebut dengan ayam tasyrik. Makanya kenapa hari Idul Adha itu hari raya agung. Orang dulu, orang tua kita nyebutnya hari raya agung. Hari raya agung itu berarti hari raya besar. Tapi sekarang, orang sekarang ini, anak-anak sekarang yang nggak ngerti, disangka dia Idul Fitri lah hari besar, itu hari besar. Padahal hari besar yang sebenarnya adalah hari raya Idul Adha. Karena kalau Idul Fitri itu hanya penyucian, tapi Idul Adha pengorbanan. Pengorbanan lebih tinggi daripada penyucian. Pengorbanan itu, ya, makanya kita berkorban, ya,
mengeluarkan harta kita, membeli hewan sembelihan. Bukan bicara hewannya, Bapak Ibu. Allah nggak butuh dagingnya, nggak butuh darahnya. Yang dibutuhin ketakwaan kita. Makanya orang kalau berkurban itu bukan nyembelih kambingnya atau sapinya, hakikatnya nyembelih kepuasan dalam dirinya, nyembelih rasa ego dalam dirinya, nyembelih merasa menguasai apa yang dia miliki, nyembelih sifat pelit, kikir, borok sikutan, ya, dan lain sebagainya. Nyembelih semua yang ada dalam hati kita itu, yang menjadi sampah dalam hati kita itu. Ya. Ketika orang berkurban, berarti dia sudah ngilangin sifat egonya, ya, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri. Dia sudah hilangin itu yang namanya dia merasa memiliki, begitu ya. Saya tadi ada kucing termasuk di sini. Nah, jadi begitu. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha. Ya, enggak akan sampai kapanpun ke Allah itu daging sama darahnya, darah mengalir, daging kalian makan. Bukan itu yang Allah inginkan. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi nilai ketakwaan dalam hatimu. Ya, engkau lebih cinta kepada Allah daripada harta. Ya, engkau lebih cinta kepada Allah daripada apa yang kamu miliki. Hilangkan rasa sifat kikir, sifat pelit. Ya, tapi tadi saya bilang lebih berat mana, beli PCX sama beli domba? Lebih berat beli domba. Padahal harga PCX lebih mahal ketimbang domba tuh. Ya, tapi lebih berat domba. Ya, Masya Allah. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi yang dipotong itu kata Imam Nawawi bukan hewannya, itu hanya simbol. Yang dipotong manusia itu punya sifat kehewanan, ya. Hayawani, nafsunya dipotong, syahwatnya dipotong, ya. Cinta sama harta dan dunianya dipotong, sifat kikirnya dipotong, sifat egoisnya dipotong. Ya kan, kalau hewan kan gitu. Monyet pengen menang sendiri, coba monyet Pak. Jadi dikasih pisang, ya dimakan sama dia, diambil dimakan. Dikasih lagi, dipegang. Ya. Dikasih lagi, tangannya udah dua-duanya nih, ada pisang. Dikasih lagi, kira-kira dicoba nggak? Iya, kakinya. Ya. Itu ada nggak dalam diri manusia? Ada itu. Cuman kan kita ini kan malu-malu monyet kita ini. Ya, bukan malu-malu kambing, kita ini malu-malu monyet manusia ini, rakusnya ini kan. Kadang di belakang meja, kadang nggak mau kelihatan sama orang, di balik layar, padahal rakus banget kita ini. Ya, kalau monyet itu kan kelihatan di depan mata, kita di balik layar manusia. Nah, sifat itulah yang dipotong, maknanya yang disembelih, sifat serakahnya, rakusnya, tamaknya, begitu. Nah, wa yujzi'u satu ibaqarin, suku ibaqarin au ibilin an wahidin, dan diperbolehkan untuk 7 orang dengan 1 sapi atau 1 ekor onta, an wahidin, ya 1 ekor onta, wala yujzi'u ajfa'u wa maqtu'atun ba'di danabin au ududin. Ya, dan tidak diperbolehkan ya kita berkurban dengan hewan yang kurus. Jadi kalau 1 kambing tadi, kembali lagi 1 domba hanya untuk 1 orang. Kalau misalkan sapi boleh 7 orang, nah, boleh sampai 7 orang. Tapi kalau 1 sapi ada yang mau seorang, monggo, itu lebih bagus. Ya, 1 sapi seorang, orangnya kaya atau pangkatnya tinggi. Saya pengen 1 sapi, Pak Ustaz. Ini atas nama saya, nanti saya beli 1 lagi buat istri saya, gitu. Dibeli lagi 2 sapi itu sama dia, buat seorang, boleh nggak? Boleh. Ini hanya bicara batas maksimal kuota. Kalau sapi sampai 7, artinya kalau sapi cuma 3 orang, 4 orang boleh. Ya, misalkan sekeluarga kita punya anggota 4, ya, kita kurban 1 sapi, ya kan harus 7. Nah, gimana itu Pak Ustaz? Kan masih ada 03. Ya nggak apa-apa, legaan dikit Pak nanti. Kan gitu, kalau lagi di jalan Siratal Mustaqim ada legaan dikit gitu.
Karena kan sapi apa yang kita sembelih akan jadi tunggangan kita nanti di saat perjalanan akhirat. Ya kalau yang numpangnya cuma 4 orang nih berarti ada legaan. Ya, apalagi kalau sendiri mantep lah. Kalau 7 udah sapi kecil 7. Sapi kecil, ya kan sapi Lombok 7 orang. Allah. Kata sapi waduh gede amat, ibaratnya begitu Pak, ibaratnya. Jadi bicara 7 itu nggak harus 7. Kenapa harus 7? Seakan-akan kita memandang ini harus 7 karena kita urunan. Ya. Coba kalau kita misalkan orang berada, kan nggak perlu urunan, iya kan? 3 orang boleh, 4 orang boleh, 5 orang cukup, udah. Nggak harus 7 orang. Nah, kalau sapi atau onta lebih dari 7 orang, itulah yang nggak boleh. Ya, oleh syariat. Misal di keluarga besar ini, ya, bapak ibu 2 orang, anaknya 6. Ya, keluarga besar nih, anaknya 6, berarti total berapa? 8. Dia datang ke pengurus. Assalamualaikum, Pak Ketua DKM. Ya, waalaikumsalam Ibu. Iya, saya mau kurban di sekeluarga. Ya. Kurban apa Bu? Sapi. Ya. Terus kemudian ini atas berapa nama Bu? Ini 8 kebetulan anggota keluarga saya. Oh nggak bisa Bu, kata Ketua DKM, ini kata pengurus. Nggak bisa karena sapi maksimalnya 7. Kasihan Pak Ustadz, satunya nanti ketinggalan. Di akhirat kita ditinggal, kasihan. Udah masukin aja kan, selipin aja, ibarat mobil kan begitu. Udah selipin aja deh Pak Ustadz. Nggak boleh, nggak bisa. Ya, kalau anak ibu yang satu itu pengen tetap dapat bagian, dapat tunggangan, ya beliin kambing 1, gitu. Sapinya hanya buat 7, yang tadi yang 1 itu daripada ditinggal nanti ketika di Siratal Mustaqim, beliin kambing 1, begitu ya. Jadi batas maksimal 7. Nah, kurang dari 7 boleh. Ya. Nggak boleh kita berkurban dengan hewan yang kurus. Ya. Wa maqtu'atu ba'di danabin au udunin, terputus kupingnya, telinganya, atau terputus juga ekornya, nggak boleh. Ya, yang ada cacat tuh terputus ekornya, telinganya. Kemudian wa in qala, meskipun terputusnya sedikit, terputus itu bukan robek. Kalau robek nggak apa-apa robek. Bedain putus sama robek Pak. Kalau robek itu ya benar-benar kan di tengah gitu, tapi dia nggak putus. Kalau putus itu artinya meskipun hanya sebagian, ya. Ini misalkan ini. Ini namanya terputus. Ya, kalau robek begini, dirobek, tapi dia masih tergantung. Kan ada kambing yang begitu tuh kupingnya ya, kita suka lihat, robek. Nah itu boleh. Nah ini adalah klasifikasi hewan yang dibolehkan. Tadi dari segi umur, sekarang dari segi spek. Ya dari segi speknya, jangan yang pincang, jangan yang kurus, ya, apalagi kurusnya karena penyakit. Jangan yang terputus, beda robek sama terputus, ya. Kupingnya, telinganya, atau ekornya jangan. Kemudian ada lagi wadatu arojin wa awarin wa marodin bayinin. Lagi sakit juga nggak boleh, berpenyakit yang jelas-jelas penyakit. Misalkan dia penyakit kulit, ya, penyakit kulit sampai mempengaruhi kepada dagingnya, jadi akhirnya dia kurus. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau penyakitnya yang tidak mempengaruhi kepada dagingnya dan penyakitnya bukan penyakit yang jelas kelihatan, ya itu diperbolehkan. Kemudian lagi nggak boleh lagi kita berkurban dengan hewan yang buta. Ya, buta itu nggak harus dua-duanya. Bisa salah satu matanya saja udah dianggap buta, atau dua-duanya bola matanya ada, tapi ketika digandeng nggak bisa. Ketika dia disuruh maju harus digandeng itu. Nah itu juga buta dalam syariat disebutnya. Ya, makanya Bapak Ibu kalau nyari hewan kurban sendiri, nah ini, ya, jadi jangan yang buta. Misalkan, Pak ini saya mau yang ini Pak, kambing yang ini ya. Coba Pak suruh maju ke depan, maju dia ke depan, ya, tanpa gimana normal, maju. Nah berarti dia nggak buta. Dilihat sambil dilihat kok pincang enggak. Ya, dilihat lagi ada yang terputus nggak ekornya atau kupingnya, nggak ada. Ya,
Kurus enggak, sakit tidak, oh tidak. Oh ini cuma sakit sariawan doang bu, sampai begitu kata yang jual. Oh ya udah nggak apa-apa, sariawan ya nanti pakai vitamin C nanti, ya kan? Nah, begitu, boleh. Nah ini juga penting juga buat panitia ini, karena biasanya panitia yang nyarikan sapi, ya. Jamaah hanya memberikan uang, siapa yang nyari sapi? Panitia. Jadi kita memilih hewan kurban itu bukan berdasarkan logika kita. Oh ini cakep ini cakep ini. Jangan yang cakep-cakep, nggak taunya ada pincang. Ya, ngikutin yang memang panduan syariat. Jangan yang nggak mau kita, oh ini gemuk ini. Oh, tapi ada penyakit ini jelas-jelas. Ya. Penyakit ini jelas sekali. Nah itu jangan. Ya, makanya harus ada klasifikasi ini. Pegangan buat panitia saat membeli hewan kurban atau buat kita masing-masing. Untuk apa? Ketika kita memilih hewan kurban langsung kepada penjualnya, gitu. Ya, Ibu ya. Nah, itu. Nah, wal mu'tamad adamu ijza'i tadhiyah, dan ada pun pendapat yang mu'tamad tidak diperbolehkan berkurban bil hamil dengan hewan yang sedang mengandung. Kalau laki atau jantan betina boleh, jantan kambing boleh, jantan sapi boleh, betina sapi boleh. Kelamin nggak jadi masalah dalam fikih. Ya, yang jadi permasalahan perbedaan pendapat adalah hewan yang sedang mengandung. Ya, biasanya tukang jual hewan kurban tahu, ya, ini lagi hamil nih bu, lagi ngandung nih. Ya, perempuan nih, dia lagi ngandung berapa bulan bang? Ini kira-kira 5 bulan. Itu kalau pendapat yang mutamad tidak boleh. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan boleh. Ya, termasuk Imam Ibnu Rif'ah memperbolehkan untuk kita berkurban dengan hewan yang sedang hamil. Ya, boleh begitu. Nah, itu sedikit itu saja ya. Nah, kemudian wajib tasadduq walau ala fakirin wahidin, dan wajib hewan kurban itu disedekahkan, bukan dimakan sendiri, bukan. Wajib disedekahkan meskipun hanya satu orang fakir. Ya, misalkan kita nyembelih domba, kita sembelih, kita potong, kita kulitin, kita bersihin, masukkan ke dalam plastik. Nah, satu domba ini kita serahin sama satu orang, boleh. Nggak harus sama banyak begitu. Satu orang aja, misalkan orang fakir boleh. Jadi tidak ada pembatasan harus minimal apa 5 orang, apa 10 orang, atau sekian orang, tidak. Ya, tidak ada pembatasan itu. Boleh. Bisyai'in nayyi'an aw yaswayas awalau yasiran minat tatawwi biha. Ya. Dengan sesuatu yang mentah. Ingat-ingat ini. Kalau memberikan ke orang fakir miskin, ya orang yang di bawah rata-rata kita itu memberikannya mentah, beda sama akikah. Akikah memberikannya harus dalam keadaan matang. Kalau kurban mentah, kenapa kok mentah? Sebab kita nggak boleh memiliki hak penggunaannya, atau tamlik namanya disebut. Dia kan mau masak semur, dia mau masak sop, dia mau digoreng, atau dia mau didebit, terserah dia. Kalau kita memberikannya sudah matang, artinya kita merampas hak gunanya. Itu fikih itu, ngajarin sampai segitunya, sampai sedetail itu. Kenapa kok harus mentah? Ya, kenapa? Nah, kalau panitia gimana Ustaz? Nah, kalau panitia itu kan kadang di beberapa masjid memang diambil daging, kemudian dimasakkan. Makanya kalau yang mau dimasakkan begitu, saya saran pertama, yang dipotong, yang dijadikan daging itu untuk masak adalah daging yang kita kenal orangnya. Misalkan pengurus minta izin ya sama yang punya kurban tadi itu bahwa daging itu mau diambil untuk dimasakkan, dan masakan ini dimakan oleh panitia. Yang kedua, masakan ini yang kira-kira rata-rata kan kalau panitia mah hampir semuanya orang mampu lah ya, bukan orang fakir atau orang miskin. Artinya, nah kalau orang yang mampu dalam literasi fikih diperbolehkan kita memberikan makan dagingnya dalam keadaan matang, boleh. Ya. Nah tetapi apa yang menjadi kesepakatan itu yang harus dilakukan. Misalkan
misalkan karena kesepakatan bersama udah bikin sop aja. Nah, kebanyakan dari misalkan sop, udah sop ya udah sop. Ya. Nggak boleh kita misalkan karena itu udah kesepakatan dan ya yang paling banyak bikin sop berarti udah sop. Tiba-tiba kita bikin semur, nggak bisa. Ya. Gitu. Ini sampai diatur ini dalam fikih ya. Fikih itu ngatur segalanya ini. Tatanan begitu, jangan dianggap wah itu kan gimana saya kan saya ketuanya, nggak bisa Pak, dosa Pak ya. Karena sudah kesepakatan itu dan mereka itu sebenarnya yang mendapatkan daging itu dan mereka sudah melewatkan tidak mendapatkan secara mentah tapi secara matang, kemudian mereka sudah menyepakati dibuat sop, maka harus dibuat sop begitu. Jadi ambil pendapat yang paling banyak begitu. Nah, wal afdol adapun yang paling afdol. Ya, yang paling afdol at-tasadduq bi kullihi illa tuqaman. Yatabarraku bi akliha wa an takuna minal kabid wa alla yakuna fawqa thalathin wa tasadduq bi jildiha. Nah, yang paling afdol adalah sedekahkan semuanya. Ya, boleh kita ngambil sepertiga, boleh sepertiga. Ya, itu batas maksimal. Ngambil daging sepertiga kambing, domba, kita nyembeli, ngambil daging sepertiga. Ambil apa? Paha belakang satu, kalau dua bukan sepertiga namanya, berapa itu? Setengah, itu namanya bukan kurban nanti. Ya, paha dua belakang setengah namanya, sepertiga aja satu yang belakang. Itu paling maksimal. Lebih dari itu haram. Ada ulama mengatakan haram, paling rendahnya makruh. Jadi paling maksimal seperti itu. Apalagi udah yang beli di rumah, dimakan sendiri, dimakan sama keluarganya sendiri, sisanya dimasukin freezer. Nah ini bukan kurban namanya. Ya, ada nggak yang begitu di sini nih? Ya, bukan kurban itu. Ya. Yang atau bagikan semuanya, sedekahkan, kecuali hanya segenggam. Ya, sesuap dua suap daging ya, yang dimakan sama dia. Begitu. Nah, kemudian ya tabarruku bi akliha, yang dia mengambil berkah ya dengan makannya itu hanya mengambil berkah. Wa antakuna abid wa antakuna minal kabid, dan yang paling bagusnya itu adalah potongan hati. Yang paling sunnahnya itu hati. Ya, kenapa hati? Karena kita nanti di sorga pertama kali masuk ke dalam sorga ya. Makanan pembuka kita adalah hati, bukan hati kambing, bukan hati sapi, hati ikan. Ya. Jadi tabaruk biar supaya kita menjadi penghuni surga. Tabaruk pertama ngikutin Rasul karena Rasul begitu makan hati, baik hati sapi maupun hati kambing, Rasul malah hati onta. Ya, tetapi yang kedua juga tabaruk menjadi penghuni surga. Sebab pertama kali kita masuk makanan pembuka, apa itu namanya? Appetizer. Membuka apa tuh kalau dimakan? Kalau makanan utama kan main course. Ya. Makanan penutup apa? Dessert ya. Berarti appetizer ya. Appetizer itu pertama kita masuk surga itu dikasih hatinya hati ikan. Ya, tidak ada yang tidak suka, semuanya suka pada saat itu karena ikannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya. Kemudian wa alla yakul fawqa thalathin, tidak boleh dia makan di atas sepertiga. Wa tasadduq bi jildiha, dan sedekahkan kulitnya. Kulit tidak boleh dijual, panitia haram dijual kulitnya atau diberikan sebagai upah bagi jagal, bagi yang memotong, tidak boleh. Ya, disedekahkan. Kalau dijual kemudian uangnya dibagikan ke fakir miskin boleh. Ya, tapi kalau dijual uangnya pakai buat upah, pakai buat ngasih ke panitia, hasil capeknya tidak boleh. Kulit, kepala, semua hanya tinggal kotoran saja yang dibuat. Sisanya semua nggak boleh dijual belikan. Ya, begitu. Tapi kalau daging yang kita dapat, kita mau jual lagi, misalkan kita dapat daging kambing, saya kolesterol tinggi, akhirnya saya jual ke tetangga, itu boleh. Mau nggak Pak bayarin daging saya? Saya nggak makan nih. Ya, berapa? 80.000 lah. Kalau di pasar kan 120 ya, ini 80.000 aja. Mau boleh? 2 kilo ya. Boleh.
begitu. Nah itulah Bapak Ibu ya sedikit pembahasan kita tentang kurban. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman cukup ya mungkin materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin Bapak Ibu ya 5 menit ada yang mau bertanya tentang kurban, silakan. Yang mau bertanya tentang kurban, monggo. Baik. Waalaikumsalam. Ya kalau di sosmed itu kita kan nggak tahu kriteria binatangnya. Di video itu tapi kita nggak melihat persis seperti itu. Saya bukan bicara tidak percaya dengan sosmed ya, tapi nyatanya begitu. Jadi riskan dengan manipulatif. Di sosmed itu begitu. Jadi kita transaksi saja di sosmed itu kalau bukan sistem barang pesanan nggak bisa itu. Di Shopee, ya, di Gojek, GrabFood, ya. Itu kalau harus dengan sistem bahasanya pesanan. Kita beli di Lazada, beli di mana yang sekarang ramai itu Shopee, ya. Itu sistemnya itu harus pesanan, ya. Makanya itu dibahas lah. Itu kita nggak bahas itu lah. Tapi ini yang kita bahas ini adalah bagaimana kita di sosmed, ya. Kalau saya ya pribadi kurang merekomendasi ya kalau di sosmed itu karena kita tidak melihat langsung hewannya seperti apa ya, kemudian apakah masuk dalam syarat hewan untuk dikurbankan itu ya, kecuali kita sudah percaya sekali dengan orang tersebut ya, misalkan Pak Hakim misalkan ke saya misalkan ya kenal dengan saya kemudian Pak Hakim percaya sama saya. Ya udah Pak Ustadz, ini berikanlah ke orang sana Sukabumi lah, yang di pelosok sana. Nah, nanti Pak Ustadz yang mencarikan hewannya, Pak Ustadz yang memotong, Pak Ustadz yang membagikan. Kecuali begitu Pak. Tapi kalau di sosmed kita nggak kenal siapa dia, ini rawan manipulasi. Ya, rawan. Karena ini bicara ibadah yang berkaitan dengan syarat, bukan sekedar menyembelih. Ini kan yang kita khawatirkan ya. Ya, karena ini ibadah berkaitan dengan syarat dan prasyaratnya ada. Gitu. Maka yang kita harus perhatikan itu aja, yang kita betul-betul lihat. Gitu. Ya, silakan kalau niatnya mau bagus, ya, makanya sosmed itu kan selalu dibungkusnya dengan bungkusan yang bagus. Ini akan disalurkan kepada yang tidak mampu nanti di pelosok sana begini-gini. Ya, kita mana tahu Pak? Ya, kita mana tahu. Toh juga sebenarnya Pak. Kurban kalau mau disalurkan ke daerah, nah khususnya daerah yang kita tahu, misalkan kampung halaman kita, ya, karena kita bisa memastikan bahwa daging itu sampai. Nah, kalau tidak, ya di tempat kita tinggal itu lebih bagus. Ya, karena kenapa? Di situ kita mendapatkan kelimpahan rezeki, di situlah kita berbagi. Jangan sampai ada istilah kata, mohon maaf ini, ya mohon maaf. Ada tetangga melihat dia nggak pernah kurban, pokoknya nggak pernah kurban itu orang, oh itu di kampungmu Ustaz, ya sekali-kali lah di sini, gitu, ya. Akhirnya kan jadi omongan itu, ya. Makanya lebih bagus di tempat yang kita tinggal. Nah, kecuali kita sudah sering kali di tempat kita tinggal, kita pengen sesekali, dan itu pun saya tidak sarankan di sosmed, langsung saja mungkin di kampung halaman kita, ya atau istri kita. Kita percayakan sama ustadz yang ada di sana, itu lebih bagus, ya, karena juga mereka lebih paham syarat dan prasyarat. Tapi kalau di sosmed belum tentu orang itu paham mengenai ini, begitu. Ya, meskipun di videokan.
gampang sekarang Pak, ya, apalagi pakai AI gampang banget sekarang. Ya, zaman yang teknologi yang begitu canggihnya itu gampang sekali memanipulasi apapun. Begitu. Kita masalahnya berkaitan ibadah. Ya kalau hanya sedekah sih yang membawa. Kalau sedekah misalkan, ini saya sedekah kambing, tolong kamu potongin ya, silakan. Dia mau potong yang umur 6 bulan, mau umur yang 8 bulan, itu gak ada urusan, ya kan? Nah, tapi karena ini kurban, maka berkaitan dengan hukum fikih. Begitu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibagi-bagi. Terus ada inisiatif dijual dan hasilnya itu diserahkan ke masjid. Apa itu? Diserahkan ke masjid. Hasilnya penjualan kulit nggak boleh, nggak bisa ke masjid. Hasil penjualan kulit nggak bisa dimasukkan ke kas masjid. Ya, nggak bisa. Itu diberikan saja, hadiah saja, hadiah. Ya. Diberikan misalkan contoh Pak, ya, panitia ini capek Pak. Ya. Udah kasihkan aja, sedekahkan buat panitia itu. Mau kasih 50.000, 50.000 terserah. Kalau ada yang maunya 100.000, 100.000. Begitu, ya. Jadi itu nggak bisa dimasukkan ke kas masjid. Karena itu milik mereka. Paham ya Pak? Gini Pak, kenapa sih belum? Sama aja saat iya, kalau secara kita pikiran kita sama aja. Uang kulit itu punya siapa aslinya? Kulit ini punya siapa? Ya, pengkurban. Nah, kecuali Bapak izin, setiap yang pengkurban Bapak izin. Bu, nanti ini kulitnya hasil penjualnya saya sedekahkan ke masjid. Bukan satu, semua yang pengkurban. Kecuali izin begitu. Nah, berarti itu sudah menempatkan ke tempat yang tertentu, yaitu berupa masjid. Si uang tadi itu kita masukkan ke masjid. Nah, itu harus izin. Nah, tapi kalau kita bagikan secara umum, nah itu malah nggak perlu izin sudah. Ya. Karena ketika kita menggabungkan itu dan memasukkan itu ke kas masjid, nah itu harus perlu izin itu. Bahwa nanti hasil kulitnya uang itu disedekahkan untuk masjid. Nah, kita repot atu-atu kita ngomong begitu ke pengkurban, kan? Nah, kita ini bukan pemilik, ingat nih Pak. Kita ini sebagai panitia, banyak orang memposisikan mentang-mentang panitia seakan-akan pemilik. Bukan, kita ini hanya perwakilan. Ya, mewakili aja kita ini. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena kita bukan pemilik, gitu loh. Makanya kalau kita misalkan bukan masjid aja ya, contohnya ya, ini mau tak sedekahkan ke rumah yatim ya, yatim khusus misalnya, rumah yatim A misalnya, itu harus izin itu ya, kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang berkurban itu. Ya, ribet Pak, mendingan bagikan aja Pak, ya, bagikan aja itu ke panitia, gitu. Mendingan selesai begitu ya. Bagikan aku uang sabun ke, uang apa ke, itu bagikan berapa. Walaupun hanya 30.000, bagikan aja kepada dia. Begitu selesai. Itu lebih aman, ya, lebih enak daripada nyangkutnya kemana-mana nanti. Nah, terus gimana saat kalau kayak begitu? Kan masalahnya masjid nanganin atau nalangin uang buat keperluan kurban. Nggak boleh kas masjid buat keperluan kurban. Saya sampaikan ini, nggak boleh, bukan berarti kembaliin lagi uang masjid yang terpakai. Tidak boleh uang kas masjid dipakai kebutuhan kurban. Dari mana uangnya kalau begitu? Karena masjid tidak ada kewajiban, makanya dulu motong sendiri. Ya, tidak ada masjid kewajiban untuk memotong hewan kurban, nggak ada. Adapun masjid yang mengadakan itu atas kerelaan, atas kebaikan pihak masjid. Uangnya dari mana? Itulah yang mengkurban. Makanya pengkurban saya selalu himbau Bapak Ibu, kurban juga hanya
hanya bawa kambing dan domba saja, tapi harus bayar juga uang perawatan, ya, uang penyembelihan, uang kemudian ya capeknya itu mereka. Makanya kalau di musik saya ya, di musik saya ini, saya hanya memberikan gambaran aja. Yang bawa sapi, ya dia tidak urunan. Kalau urunan kan sudah include, ya di situ sudah include dengan biaya operasional, perawatan, kemudian juga penjagaan, pemeliharaan dan lain sebagainya. Kalau ada orang datang nih bawa sapi, di tempat kami itu 1,5 juta satu sapi. Karena kita harus bayar jagalnya, kita harus beli plastiknya, kita harus begini begitu. Karena dia juga pasti membawa sapi ke masjid kita itu H-3, ya. H-3 itu apa? Dicarikan rumput, dibersihkan kotoran, dan gitu, dijaga biar tidak cacat. Jadi panitia ini besar tanggung jawabnya. Bukan bicara duit, tapi tanggung jawabnya besar. Kalau sapi itu mati, ya maka kan harus segera sebelum mati kan ada sekarat tuh, harus telepon ke orangnya itu, tanggung jawab. Kan gitu. Kalau sapi itu cacat, datang dalam keadaan sehat tiba-tiba cacat, tanggung jawab panitia. Berat panitia. Sapi di tempat kami 1,5 juta. Kambing, ya domba bawa sendiri nih dari rumah karena dia milih itu 250.000 sampai 300.000. Itu sudah berikut include penyembelihan juga. Begitu. Murah itu. Daripada kita ngurus sapi sendiri udah capek, ya udah kemudian kotor, bau, repot dan sebagainya. Gitu. Nah, tapi kalau urunan itu biasanya sudah include 3.750.000 udah include. Begitu. Maka panitia wajib, ya, makanya saya bilang wajib memberitahu bahwa ada biaya pemeliharaan, biaya operasional, penyembelihan, distribusi, itu wajib juga. Kasih tahu, bikin, ya ini hanya kira-kira rancangannya bikin berapa, kira-kira yang pas, nanti setiap yang bulan kita sampaikan. Begitu, ya. Jadi itu nggak boleh pakai uang kas masjid, nggak boleh. Ya. Jadi pakai uang itu aja udah, uang itu. Ya. Makanya tidak ada kewajiban sebenarnya untuk panitia menyembelih kurban, tidak ada kewajiban. Yang wajib itu bapak ibu sendiri. Tapi bapak ibu nggak mau repot, nggak mau kotor rumahnya, nggak mau capek, maka serahin. Nih ada panitia, tapi serahin ya kira-kira dong, kan gitu ya Pak. Ya kira-kira paham dong, kita butuh beli plastik, kita juga harus membersihin ini itu. Nah itulah mohon kerelaannya, mohon pengertiannya. Nah, orang Indonesia kalau nggak dikasih sodorin duit nggak ngerti-ngerti Pak. Kadang-kadang nggak paham-paham. Tapi alhamdulillah makanya kita sodorin biar supaya dia mau mengeluarkan. Dan yang terakhir nih, nggak boleh atas nama almarhum, ya kurban nggak bisa atas nama almarhum, ya, pakai nama bapak ibu kita yang udah meninggal dunia nggak bisa. Edukasi sekalian Pak panitia, sampaikan kalau ada orang mau kurban di kita daftar atas nama almarhum tidak boleh. Nah, terus gimana dong Pak? Nah atas nama ibu aja, ya, yang hidup, ya. Tetapi niatin nama ibu, pahalanya nanti dikirim ke almarhum. Begitu, maksudnya kan gitu kan ya. Orang-orang kata-kata begitu. Pak Ustadz, saya pengen nih ibu bapak saya dapat pahala kurban. Nah, ibu mau tahu caranya? Caranya bukan atas nama almarhum. Ini tetap atas nama ibu karena kurban harus atas nama orang yang masih hidup. Gak bisa orang yang sudah meninggal. Orang sudah meninggal sudah selesai sudah. Gak bisa. Ya, maka atas nama ibu yang masih hidup sebagai anaknya nanti ibu niatkan pahalanya untuk almarhum di sana, ya begitu. Ya, jangan sesekali atas nama almarhum lagi. Hampir tiap tahun saya sering nyampaikan, tapi masih ada aja tuh, ya sapi atas nama almarhum fulan, kambing atas nama almarhum fulan, begitu. Nah, gitu kira-kira Pak ya. Ya, jadi mendingan kasihkan aja, umum aja kasihkan. Ya, jangan kita masukin ke satu lembaga, itu malah repot, begitu. Atau panggillah janda-janda tua lah, ya, kalau nggak mau panitia panggillah janda-janda tua, ya, uang 1 juta bagi 5, 200, panggil 5 orang, nah, kasih tuh, begitu bisa juga. Tapi yang alangkah baiknya panitia. Kalau kata saya panitia itu capek, kasih uang sabun, ya walaupun nggak seberapa,
panitia kasih. Begitu. Itu lebih bagus. Nanti ada omongan giliran orang luar dikasih, giliran kita yang di sini sebagai yang capek nggak ada dikasihnya. Mendingan gitu panitia. Saya juga pengalaman juga karena saya tiap tahun nyembeli Pak. Saya tiap tahun nyembeli nih. Kita aja tahun ini aja udah ada 15 sapi nih saya. Saya sendiri nyembeli itu. Ada 2 tempat, yang 1 9, yang 1 6. Jadi 15 begitu. Ya. Baik, ada lagi. Iya, pas penerimaan boleh. Pas penerimaan, pas lagi daftar aja. Pas lagi daftar, ada daftar satu orang bilang, ini nanti kulitnya kita sedekahkan ke masjid ya Bu, ya. Ini nanti kulitnya kita sedekahkan ke masjid ya Pak, ya. Pas lagi penerimaan aja. Nah, itu boleh kalau itu, nggak apa-apa. Ya. Asal sanggup semua pengkurban sudah kita tanyakan begitu, sudah kita minta izin seperti itu. Begitu. Ya baik, ada lagi Pak? Bu, cukup? Baik. Kita sudahkan ya kajian kita, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua menyambut ibadah Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban nanti di tanggal 10 Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah, diberikan hidayah dan taufik, kita bisa beribadah kurban pada hari raya Idul Adha. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبحق ما أنزل في صراط الفاتحة ربي فانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما ويقينا وأهلنا بالصالحين ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا بارك لنا في أمورنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أهلنا وذريتنا وكل شيء أعطيتنا بارك اللهم في جميع كسبنا وقل عقود المسلمين يكن المخرج ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.